Ditemenin sama abang ya? Ayo, jadi gambar nih. Gak usah. Adik aku gak bisa. Boril. Ganteng. Satu, dua, tiga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang like, komen, dan subscribe masuk juga ya guys. Dan saya selalu rezekinya lancar selalu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan raca hidup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi masih gitu kan. Ngopi masih gitu kan. Oke, nah selamat datang di channel saya bersama Bang Tio, mantan kuliah servis yang merasa dirinya ganteng, mendaftar menjadi cover boy, tapi langsung ditolak dan hanya diterima sebagai office boy. Itu pun juga langsung dipecat gara-gara minta kenaikan gaji yang tidak relevan dan masuk akal gitu kan. Dan setelah muter-muter nggak karu-karuan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias youtuber. Mohon doa restunya supaya channel ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nah sahabat rasa hidup alias Sarah, pada beberapa episode yang lalu saya pernah membahas tentang 12 hukum alam semesta gitu kan, 12 hukum alam semesta gitu kan. Dan itu di situ saya pernah menerangkan juga bahwa kemiripan itu menarik kemiripan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Nah, itu mirip dengan alas. Nah, pada pesan ini saya sebutkan alas. Alas di sini bukan berarti hutan ya, bukan, atau alas kaki ya, bukan alas kaki, sendal, sepatu, bukan itu. Jadi bukan itu, juga bukan alas hutan ya. Jadi alas di sini itu maksudnya adalah algoritma alam semesta. Oke, alas itu berarti algoritma alam semesta gitu kan. Nah, algoritma alam semesta itu apa? Jadi gini, kalau sahabat rasa hidup itu pernah searching di mesin pencari gitu kan, itu nanti misalnya kita ketik misalnya gitu kan makanan. Jadi nanti ketika kita tekan enter, jadi semua yang sifatnya makanan ada di situ ya. Risol, pastel. Saya dulu pernah bahas risol, ada di situ. Saya pernah bahas pastel, ada itu. Saya pernah bahas apa ya? Martabak misalnya di situ, ada juga di situ kan. Terus pernah membahas kue cookies juga ada di situ. Jadi segala macam yang sifatnya makanan akan muncul di situ kan. Kalau kita membahas, saya ketik misalnya minuman, jadi sifatnya di situ teh, kopi, jus, jeruk, segala macam itu ada di situ semua ya. Jadi mesin pencari seperti itu ya, kita ketik apa nanti yang mirip-mirip dengan itu akan muncul ya. Nah, algoritma alam semesta itu seperti itu ya. Jadi kemiripan menarik kemiripan. Jadi maksudnya apa? Jadi misalnya kita berpikir positif, yaitu nanti kita akan bertemu dengan hal positif. Kita berpikir negatif, ya ketemu dengan hal negatif. Kita berpikir baik, yang ketemu yang baik. Kita berpikir buruk, ketemu yang buruk. Misalnya kita berpikir bahwa di dunia ini itu isinya orang jahat semua ya, nanti kita akan dipertemukan dengan kejahatan gitu kan. Kita dirampok, dicipet, dicopet, segala macam, dijamret, pokoknya itu isinya kejahatan mulu gitu kan. Tapi kalau kita berpikir bahwa itu dunia ini penuh dengan kebaikan, kita akan selalu bertemu dengan orang baik ya, akan menolong kita, dipenuhi dengan kebaikan. Kita ketemu bos yang baik, kalau kita kerja, terus kalau kita dagang nanti dapat klien yang ramah gitu kan, kita kasih uang, dia nggak mau ngambil kembalian buat kita gitu. Jadi pokoknya yang baik-baik gitu kan, karena kita berpikir dunia ini baik gitu. Jadi alam semesta itu mengikuti kita gitu kan. Tuhan mengikuti persangkaan banyak gitu. Kalau kita berpikir baik, ya hasilnya baik. Kalau kita berpikir jelek, ya hasilnya jelek gitu kan. Jadi kemiripan menarik kemiripan. Jadi kita tetap juga kepengen sukses gitu kan. Nah, jadi mulai dari sekarang ya, supaya kita misalnya pengen kebaikan, jadi dari sekarang biasakan berpikir hal-hal baik gitu supaya hasilnya baik. Biasakan hal-hal berikut ya, supaya kita sukses ya, atau supaya kesuksesan menyertai kita. Apa aja gitu, ada banyak, cuman saya ringkas biar nggak puyeng ya. Sahabat ras itu udah ditagih kontrakan gitu, nanti harus mikirin yang banyak, nanti tambah puyeng. Jadi saya bikin 5 aja, simple gitu kan. Pertama itu 1 ya, supaya kita sukses ya, biasakan hal berikut. Fokus pada prinsip ya. Fokus pada prinsip maksudnya yang kita yakini benar, tapi kalau kita misalnya yakini salah jangan. Jadi fokus pada prinsip, yakini benar. Maksudnya apa gitu? Jadi kadang kalau kita melakukan satu hal yang benar gitu, tapi kita suka dicemooh, suka diteriakin gitu kan, gini-gini segala macam gitu kan. Itu abaikan bully-bulian dari teman-teman kita gitu kan, abaikan dari bully-bulian yang menurut mereka itu kita aneh gitu kan. Kalau selama kita yakin benar, lakukan gitu kan. Fokus pada prinsip, jangan terlalu memperdulikan kiri kanan. Karena kalau kita yakini benar, maka nanti kebenaran juga akan menyertai kita, seperti itu ya. Tapi kalau kita ragu-ragu, ya nanti ya keraguan akan menyertai kita gitu. Kemiripan menarik kemiripan. Jadi kita harus yakin benar, nanti insya Allah kebenaran akan menyertai kita gitu kan. Abaikan bully-bulian ya. Ini anggap sebagai satu tantangan gitu kan, seperti itu ya, yang harus kita lalui gitu, rintangan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, berani berkata tidak pada hal-hal yang menurut kita memang nggak bagus gitu ya. Jangan ngikutin arus gitu kan, ngikutin arus lah, kita pengen biar banyak temen nih gitu kan, ini
jelek kita bilang bagus gitu kan, karena supaya kita ingin dibilang berani tampil beda, atau kita supaya banyak teman. Kalau memang menurut kita itu nggak bagus ya katakan saja. Jadi berani berkata tidak pada hal yang menurut kita tidak bagus, padahal menurut orang lain bagus tapi menurut kita nggak bagus, katakan gitu kan, dengan segala macam resikonya. Insya Allah kalau kita berani berkata tidak gitu kan, nanti alam semesta juga akan membantu kita gitu kan, dengan menolak hal negatif yang akan datang kepada kita seperti itu. Yang penting kita harus yakin ya, seperti itu, yakin bahwa ini memang nggak bagus, jadi kita berani berkata tidak, jangan ikut-ikutan, karena ikut arus itu bahaya. Kita harus bisa menciptakan arus ya, jangan ngikutin arus. Kita harus berani menciptakan sistem, jangan ngikutin sistem kalau kita pengen sukses gitu kan. Oke, nah kemudian yang ketiga, buat target dalam hidup kita. Jadi jangan pasrah begitu saja. Jadi pasrah di sini tidak bekerja gitu. Kalau kita berdoa kemudian kita berusaha, nah setelah berdoa dan berusaha terus kita pasrah, itu bagus gitu ya. Itu berarti kita benar-benar menyerahkan nasib kita kepada alam semesta. Itu nanti hasilnya bagus. Tapi bukan pasrah kita belum kerja atau sudah pasrah gitu. Itu alam semesta itu akan membenci kita dan akan hasilnya juga negatif. Jadi kita harus pasrah itu kalau kita setelah bekerja, berdoa, bekerja, baru kita pasrah. Jangan ujuk-ujuk pasrah, itu alam semesta tidak suka seperti itu. Jadi buat target dalam hidup kita, jangan pasrah. Nah maksudnya target apa? Misalnya kita target 7 tahun ya, 7 tahun ke depan ya, kita pengen berbuat apa gitu. Nah kita terencanakan 7 tahun ke depan membuat apa, itu usahakan dalam waktu mungkin 7 bulan gitu ya. Jadi bukan berarti 7 tahun dikras menjadi 7 bulan, bukan. 7 tahun tetap 7 tahun, tetapi kita rencanakan, kita tulis ya, nanti tahun pertama kita akan begini, tahun kedua begini, terus sampai tahun terakhir yang ketujuh akan begini. Itu kita rencanakan dalam 7 bulan. Jadi gitu. Jadi targetnya dalam 7 bulan, tetapi nanti kita laksanakan dalam 7 tahun. Jadi gitu, kita buat targetnya. Nah, kalau berhasil alhamdulillah gitu. Kalaupun gagal gitu kan, paling tidak kita sudah usaha, dan alam semesta akan menghargai kita kalau kita berusaha. Jadi tidak pasrah begitu saja. Ya, Tuhan sangat benci orang-orang yang malas gitu kan, cuman doa aja gitu, nggak pernah kerja, itu sebel banget. Tapi juga kerja nggak pernah doa, itu juga sombong gitu. Jadi supaya tidak sombong dan tidak malas ya, berdoa, berusaha, nah kemudian baru pasrah pada Sang Pencipta gitu. Itu Tuhan senang banget hamba yang seperti itu ya. Itu nanti jadi manusia pilihan gitu, seperti yang pernah bahas dulu ya. Jadi buat target ya, ini tidak harus 7 tahun, bisa lebih lama, bisa lebih cepat, itu tergantung keyakinan kita gitu. Kalau saya ambil contohnya 7 tahun gitu kan, angka ganjil, biar alam semesta lebih merespon gitu. Jadi 7 tahun, tidak harus pas 7 tahun. Nah kemudian selesainya dalam 7 bulan seperti itu ya. Oke, seperti itu, jadi supaya kita bisa nanti sukses gitu kan dalam waktu 7 tahun itu gitu. Apa saja hal yang terjadi dalam 7 tahun ke depan harus kita buat dalam waktu 7 bulan itu gitu ya. Jangan pasrah begitu saja. Oke, seperti itu target. Nah, kalaupun gagal, minimal kita sudah berusaha gitu kan, dan itu lebih baik daripada tidak. Jangan bangga kita tidak pernah gagal karena kita nggak pernah berusaha gitu kan. Mendingan kita gagal berkali-kali, ribuan kali gagal, tapi habis itu sukses. Itu akan lebih terasa nikmatnya ketimbang kita, gua nggak pernah gagal, nggak pernah nyoba. Gimana kita mau bisa berhasil, atau gimana kita mau mengalami kegagalan kalau nggak pernah nyoba gitu kan. Coba dulu gitu kan. Nah, syukur-syukur berhasil. Kalaupun gagal, yang penting kita udah nyoba gitu. Alam semesta akan merespon hal itu suatu kebaikan seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat, jangan merusak ribuan kebaikan yang pernah kita miliki dengan membuat satu kesalahan fatal. Jadi maksudnya mungkin pernah ada pepatah, sebab nila setitik rusak susu sebelanga gitu kan. Jadi gara-gara warna hitam setetes, warna putih itu jadi tercemar gitu kan, menjadi abu-abu gitu, hasilnya nggak bagus, akan sulit untuk membuat menjadi putih lagi gitu ya. Jadi jangan merusak ribuan kebaikan yang kita miliki dengan membuat satu kesalahan fatal. Jadi misalnya apa gitu kan, kita berbuat kebaikan gitu, rajin sedekah, rajin bangun masjid, rajin ini gitu, nah terus tiba-tiba karena satu hal kita kepergok oleh seseorang, kita nyolong gitu, nyipet, udah pastikan wah, terus karena kita orang terkenal, kita langsung tersebar di medsos, wah udah diundang wartawan gini, wah diinterogasi segala macam kan. Nah, akhirnya dilaporin ke polisi kan. Kita orang-orang yang dulu pernah kita santuni, pernah kita kasihkan kebaikan, mereka lupa, taunya kan wah ini orang nyolong gitu kan, katanya orang kaya kok nyolong gitu, padahal kita nyolong mungkin dalam kondisi darurat gitu kan, seperti itu ya. Jadi tidak harus ini ya, berbuat kebaikan. Jadi kita nyolong mungkin dalam kondisi terpaksa gitu, tapi orang taunya kan wah ini nyolong gitu kan, pasti kan jadi jelek. Nah, hal yang kita dulu pernah berbuat kebaikan itu sama mereka hilang begitu saja. Jadi jangan merusak kebaikan hanya dengan membuat satu kesalahan fatal gitu kan. Jadi kesimpulannya
berpikirlah sebelum bertindak, berpikir sebelum beraksi gitu kan. Jangan timbul sesal kemudian gitu kan, pikirkan baik-baik gitu kan. Jangan kayak orang Indonesia gitu kan, aksi dulu baru kan, nuduh dulu baru nanya gitu kan, nanya dulu nanti supaya tidak salah sangka seperti itu. Oke. Dan yang terakhir atau yang kelima, cermati dengan siapa kita bergaul. Nah, cermati dengan siapa kita bergaul maksudnya gitu adalah kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan ikut-ikutan wangi. Kalau kita bergaul dengan tukang ikan, kita akan ikut-ikutan amis gitu kan, bau ikan gitu kan. Kalau kita bergaul dengan orang sukses, insya Allah kita akan ketularan sukses. Yang jadi masalah, apakah orang sukses mau bergaul dengan kita? Nah, itu kemampuan kita berdiplomasi dibutuhkan supaya orang-orang sukses itu mau bergaul dengan kita yang masih dalam belum kesuksesan gitu kan, seperti itu ya. Nah, kemudian jika kita bergaul dengan orang kaya, insya Allah kita akan ikut-ikutan kaya gitu. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang idiot, nah kita akan ketularan idiot seperti itu gitu kan. Saya pernah punya teman itu, tetangga itu, dia itu tetangga itu dia masih bocah, umur kelas 1 SD. Jadi dia senang main sama teman-temannya itu belum pada bisa baca, dan dia tidak merasa minder dengan dia tidak bisa baca gitu. Karena apa? Ya sekelilingnya orang-orang yang bisa baca semua, jadi dia pikir itu hal biasa gitu, bukan suatu keanehan. Jadi jangan seperti itu ya. Kita harus bisa tanamkan kepada anak-anak kita, tetangga kita gitu kan, anak didik kita, bahwa kita harus bisa bergaul dengan orang-orang pintar, dengan orang-orang yang pandai membaca, supaya kita nanti cepat bisa baca. Buat yang belum bisa baca gitu ya, seperti itu. Dan buat teman-teman yang sudah bisa baca, ya ajak teman-teman yang belum bisa baca supaya mereka ketularan bisa baca gitu. Jangan kita dibalik gitu kan, gara-gara main sama orang yang bisa baca kita jadi lupa gitu bahwa kita pernah bisa baca. Jangan seperti itu. Jadi kita harus mempengaruhi lingkungan, jangan lingkungan mempengaruhi kita, seperti itu ya. Jadi seperti kita harus aktif, jangan pasif. Oke, jadi gitu ya. Bergaul dengan orang-orang pintar supaya kita ketularan pintar. Jangan bergaul dengan orang idiot, nanti kita ketularan idiot gitu. Seperti itu. Oke. Jadi intinya gitu ya. Kita bergaul dengan orang-orang mandiri supaya kita bisa mandiri, jadi tidak gagal mandiri. Oke. Seperti itu. Kita bergaul dengan para miliarder supaya kita nanti bisa ikutan miliarder. Yang jadi masalah itu tadi, miliarder itu mau nggak bergaul dengan kita gitu kan? Ya kita, tugas kita untuk berdiplomasi dengan mereka supaya mau kita masuk, mereka mau dimasuki oleh kita gitu kan, supaya kita ketularan jadi miliarder seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gitu ya. Jadi intinya gitu ya. Kesimpulannya adalah, kalau kita ingin sukses, ya kita harus berpikir tentang kesuksesan. Jadi berpikir tentang hal yang sukses supaya kesuksesan menyertai kita gitu kan, kalau kita pengen sukses. Karena kalau kita berpikir negatif thinking, ya hasilnya akan negatif thinking. Sebaliknya kalau kita positive thinking, ya hasilnya tentu hal yang baik gitu. Jadi itu tadi, Tuhan begitu persangkaan banyak gitu kan. Kita berpikir negatif, ya hasilnya negatif. Kita berpikir positif, hasilnya positif. Kalau kita pengen sukses, ya berpikirlah tentang kesuksesan, jangan tentang kegagalan. Apa bisa, apa gue bisa. Nah itu berarti belum apa-apa kita sudah menganggap diri kita gagal. Ya nanti gagalan akan menyertai kita gitu kan. Itu seperti itu. Jadi kita harus positive thinking. Kita harus berpikir tentang kesuksesan supaya hidup kita sukses. Caranya bagaimana? Nah itu dengan cara memaksa alam bawah sadar kita supaya dipenuhi dengan kesuksesan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah pada episode berikutnya saya akan membahas bagaimana cara kita membuat alam bawah sadar kita itu mengikuti keinginan kita. Kadang kita kepengen kaya, tahu hasilnya kemiskinan. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita telah menuliskan alam bawah sadar kita untuk selalu dihidupi dengan kesulitan, dengan kemiskinan, sehingga hasilnya miskin. Gue pengen kaya tapi hasilnya miskin, yaitu karena kita alam bawah sadar kita itu berpikirnya tentang kemiskinan gitu. Jadi supaya kita dipenuhi dengan kesuksesan, dipenuhi dengan kebaikan, kita harus memaksa alam bawah sadar kita untuk berpikir positive thinking gitu. Bagaimana caranya? Nanti di episode berikutnya gitu kan, supaya nanti di episode berikutnya kita akan bahas secara lebih rinci, secara lebih detail bagaimana membangkitkan kesuksesan dalam alam bawah sadar kita. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan pada episode kali ini bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk tangga kiri kanan depan belakang, bermanfaat untuk bangsa Indonesia dan negara-negara di luar Indonesia gitu, bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya gitu. Nah, seperti itu. Jika menurut sahabat Rasa Hidup ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman, ke teman-teman itu, ke teman-teman arisan, ke teman-teman ngerumpi segala macam, teman-teman nongkrong gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang kurang, silakan kirim komentar disertai dengan menekan tombol like, subscribe sama tombol
komen, tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan informasi sahabat Trust itu dapat informasi lebih dulu daripada yang lain. Oke, gitu. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih dahsyat, lebih bergelora, lebih bertenaga, lebih berpower, dan lebih meledak-ledak gitu kan. Dan jangan lupa gitu kan, buat yang ngopi masih gitu kan, lanjutkan ngopinya gitu kan, seperti itu. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.